Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungannya, dan juga Allah akan menambah ilmu kita sebagai bekal menuju akhirat, karena akhirat adalah hari atau negeri tempat pembalasan, sementara di dunia disebutkan sebagai tempat ikhtiar dan beramal. Karenanya jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah jalan menuju surga. Man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu tarikan ilal jannah. Dan siapa yang merintis jalan ilmu, tamisa bil ilmi, merintis jalan untuk belajar, berarti kita sedang menuju membuat jalan menuju surga. Jamaah yang berbahagia, topik pada malam hari lanjutan daripada yang lalu, yaitu berkaitan dengan maqasidus syar'iyyah. Maqasidus syar'iyyah adalah syariat, tujuan syariat diturunkan Allah untuk apa? Jadi maqasidus syariah ini terdiri daripada prinsip-prinsip asas, yaitu Al-Quran dan hadis. Demikian pula ditambah dengan ijma' dan qiyas dalam kaitan dalam hal-hal yang perlu kepada ijma' dan qiyas tersebut. Tetapi yang lebih penting juga ada satu yang menjadi landasan kita adalah maqasidus syariah ini adalah sesuatu yang belum jelas di dalam Al-Quran dan belum jelas di dalam hadis, tapi itu merupakan tujuan daripada syariat, dan tujuan itu telah ditetapkan oleh para ahli, para ulama, karena semuanya tidak semata-mata kehendak para ulama, tetapi harus berdasarkan nas. Barangkali untuk lebih memahami makna dari apa yang kami sampaikan, contoh, kita dilarang minuman keras, dan ini sudah dipahami oleh semua orang. Apa minuman keras? Sesuatu yang memabukkan. Maka sesuatu yang memabukkan itu adalah dilarang. Maka kasiruhu muskirun fakalilu haramun. Dan sesuatu yang kalau banyak diminum itu mabuk, maka sedikit saja hukumnya juga haram. Jadi yang menjadi masalah sekarang, apakah semua hal-hal yang mabuk ini sudah dijelaskan dalam nas, sudah dijelaskan oleh Nabi? Tidak, hanya dijelaskan prinsip, rumus awal, rumus dasar tentang ini. Contoh yang lebih akurat, yang lebih jelas, yaitu mengenai narkoba atau sabu-sabu. Ini sabu-sabu sesuatu yang sudah merajalela. Bahkan ada seorang murid saya sedang berjihad. Ya abati, ya Ustaz, saya sudah berjihad. Kenapa? Kampung kita Aceh ini sudah dilanda dengan yang memabuk, yang membahayakan, itu narkoba dan sabu-sabu, dan susah diatasi. Maka kita di lapangan seperti berperang. Kenapa? Karena sangat membudaya, sangat diyakini itu adalah kebutuhannya. Tidak lagi dilihat bahwa itu adalah membahayakan. Maka ternyata sudah ada penelitian, saya berjumpa dengan orang itu, diterangkan
bahwa sabu-sabu sekarang sudah masuk ke desa-desa. Bahkan sudah banyak dari desa dengan di kota. Bahkan juga dimulai dengan ganja dan sebagainya. Maka anak kami itu membayangkan, kalau ini tidak diatasi, maka Aceh ini sudah hancur, tidak perlu berperang. Kalau dulu melawan Belanda, tidak perlu melawan lagi. Kita sudah takluk. Kenapa orang yang kena sabu-sabu tidak ada lagi kepribadian, apalagi kepribadian agama. Nah, ini contoh. Maka karenanya, rumusnya yang sudah dijelaskan dalam Maqasidus Syariah, yaitu sesuatu yang memabukkan haram. Walaupun sedikit, maka tidak ada daya. Karena dari sedikit jadi besar dan sebagainya. Karenanya jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita lebih mengkhususkan juga untuk memantapkan pemahaman kita dan sekaligus untuk meyakini dan mengamalkannya adalah syariat Islam, semua ketentuannya tidak ada sia-sia. Tidak ada dicoba-coba, tidak ada ini tidak penting dan sebagainya. Semuanya penting, hanya hukumnya bermacam. Ada wajib, ada sunat, bahkan ada yang haram dan sebagainya. Ini sudah jelas apa yang sudah disebutkan pada penjelasan kami malam yang lalu. Demikian pula agama kita ini adalah agama yang lengkap sempurna. Agama yang mampu menjawab berbagai masalah. Mampu menjawab berbagai masalah. Maka karenanya, kalau kita ingin mempelajari lebih mendalam agama kita ini, semakin senang, semakin enak, semakin lega. Bahkan akan merasakan, inilah nikmat beragama. Kapan nikmat beragama? Kalau kita sudah menjalankannya dengan baik. Jamaah yang berbahagia, kita sudah sama memahami apa yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan, hai Muhammad, andai kata laut ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, ilmu Allah, maka habis air laut itu belum selesai, masih banyak yang harus ditulis lagi. Walau ji'na bimisli madada, kalau didatangkan sebanyak yang sudah ada. Satu laut dari mana sedunia ini berapa laut, kemudian tidak cukup ditambah lagi, tidak selesai. Artinya belum selesai menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak pernah mendalami, tidak pernah belajar. Bahkan belajar kita juga sangat terbatas. Bisa saja orang yang tekun belajar di dayah hanya belajar ilmu-ilmu tertentu saja dan kitab tertentu saja, dan itu bukan berarti salah, dan itulah kemampuan kita dan apakah waktu dan sebagainya. Tetapi kalau dicoba mendalami, mendalami dalam semua hal, lebih-lebih ayat yang berjumlah 6.236 ayat, bukan 6.600, 66, itu hanya berita-berita dulu supaya mudah diingat 6.600, tapi bisa juga 6.600 yang sudah dihapus, termasuk yang sudah dimensoh dan sebagainya. Yang jelas dalam Al-Quran tidak seperti jumlah itu. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian pada malam hari ini kita ingin mencoba sehingga kita merasa apa yang dituntun oleh agama kita sangat indah dan sangat penting dan sangat membahagiakan kita. Dan intinya bahwa orang yang mendalami ilmu dalam semua hal, maka orang itu akan memperoleh kemenangan
di dunia dan di akhirat. Jamaah yang berbahagia, dalam hal-hal seperti ini ada satu yang dinilai oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk agama, bahwa sesuatu yang diatur dalam agama itu ada nilai baiknya atau disebut dengan berkahnya. Ada berkahnya, baik secara pribadi, secara bermasyarakat, baik berhubungan dengan waktu atau zaman, baik berhubungan dengan tempat. Saya membaca dalam kitab yang tidak di bawah ini, dalam kitab berhubungan dengan Maqasidus Syariah ini, maka diterangkan lebih jauh tentang makna berkah. Mana berkat? Yang kita tahu berkat adalah sesuatu yang tidak mudah habis atau sesuatu yang lama, seperti berkat umur. Yaitu berkat umur artinya umurnya panjang. Maka dalam kitab disebut dengan tabarruk, berkah. Artinya an-nama wa ziyadah, bertambah. Nama berkembang, ziyadah bertambah. Jadi dengan demikian sesuatu yang ada nilai tambah. Jadi berkah itu nilai tambah. Seseorang bekerja, beramal sesuatu, kemudian yang diamalkan beda dengan orang lain. Siapa yang lebih berkat? Siapa yang memiliki nilai tambah? Maka nilai tambah itu sangat tergantung kepada bagaimana kita melakukannya. Termasuk keikhlasan, termasuk acara-acara mengerjakan, rukun, syarat dan sebagainya. Tapi dalam istilah disebutkan berkah adalah talbus subutil khairil ilahi fi syai', yaitu mencari kebaikan, sesuatu kebaikan yang ditetapkan Allah terhadap sesuatu. Mencari kebaikan yang ditetapkan Allah. Jadi mencari kebaikan yang ditetapkan Allah, yang pertama apa yang telah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Nabi sebagai Rasulnya. Maka mencari kebaikan-kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, itulah berkah. Maka hidup yang berkah adalah hidup yang telah memenuhi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkah menurut ilmu yang disampaikan oleh pengarang kitab Al-Insafu fi Ushur, yaitu kitab yang dikarang Insafu fima usira haulahul khilaf. Jadi tentang ini hubungan yang timbul perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan beberapa hal-hal yang penting di dalam hal itu. Maka di sini disebutkan di sana al-barakatu fil akhas, yaitu keberkatan pada pribadi, pada seseorang. Jadi seseorang itu ada berkatnya karena alimnya, karena amalnya, karena zikirnya, karena keikhlasannya dalam beramal. Maka Allah memberi keberkatan apa yang ada padanya. Dalam kitab ini disebutkan contoh lisanu Yusuf liakhihi, yaitu ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Kita sudah mengenal sejarah Nabi Yusuf yang dibuang, dilempar dalam sumur, kemudian dijual kepada penguasa Mesir dan sebagainya, yang sehingga mereka itu adalah telah berbuat sesuatu yang menyusahkan orang tua, sehingga orang tuanya buta, putih matanya.
Kenapa putih? Karena sangat sayang kepada Yusuf dan selalu ingat kepadanya. Maka menangislah setiap hari. Maka ketika sudah ada berita bahwa Nabi Yusuf itu sudah ada, maka Nabi Yusuf pun memerintahkan kepada saudaranya, karena ada yang ditahan di sana dengan sejarah yang kita sudah tahu. Akhirnya Yusuf menyatakan, izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawalah baju saya ini kepada ayah dan campakkan di mukanya, disuruh campak di muka, sebab kalau dikasih pun tidak tahu, tidak bisa melihat. Dicampakkan pada mukanya, akhirnya Nabi Yakub ayahnya itu bisa melihat. Dan disinilah kelebihan daripada Nabi Yusuf, maka disebutlah keberkatan dari lidah Nabi Yusuf. Maka seseorang yang memiliki ibadah yang baik, dekat dengan Allah, kelebihan-kelebihan ini bisa saja diperoleh. Dan di sana diuraikan dalam kitab. Memang saya menarik membaca banyak kitab, bagaimana hubungan keberkatan dengan ulama, bagaimana hubungan dengan para nabi dan sebagainya, diuraikan selengkapnya. Hanya kita hubungan dengan ini saja. Maka yang kedua, dibagi tiga tadi, yang kedua adalah berkatu bil azminah, yaitu keberkatan menurut tempat, menurut masa. Ada masa yang kapan masanya keberkatan itu datang. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah wa inna kunna mundirin. Dan firman Allah, saya menurunkan Al-Quran pada malam mubarakah. Itu kalau istilah sekarang disebut malam, populer sekarang adalah malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malam barakah. Dan disebut oleh ayat sendiri. Maka dengan demikian dipahamilah, yang pertama-tama Al-Quran itu adalah membawa berkah kepada orang yang membacanya, yang mengamalkannya, apalagi yang menghafalkannya. Bahkan disebutkan orang yang menghafal Quran ahlullah, itu keluarga Allah. Bagaimana makna keluarga Allah? Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya pantaslah kita membudaya anak-anak kita sekarang untuk dekat dengan Al-Quran, apalagi untuk menghafalkannya. Meskipun kadang-kadang setelah itu ada yang sudah lupa. Orang yang sudah hafal kemudian mengingatkan kembali lebih mudah daripada tidak pernah melihat sama sekali. Yang ketiga, fil amkinah, yaitu pada tempat. Jadi keberkatan itu diberikan pada hubungan dengan tempat, yaitu pada Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Awal rumah yang ditetapkan kepada manusia adalah di Makkah, yaitu Makkah itu mubarakah, berkat. Maka negeri Arab itu disebut negeri berkat. Jadi kenapa berkat? Karena di sana ada tempat yang sengaja diciptakan Allah untuk berkumpul dengan panggilan Allah untuk beribadah secara khusus kepadanya, yang merupakan rukun kelima dari Islam. Jadi dengan demikian keberkatan ini ada. Bahkan Umar sendiri berkata, beliau itu sangat bersih dalam akidah. Tidak ada yang menyembah-nyembah batu ini semuanya. Bahkan itulah yang dilarang. Tapi Umar ketika mencium Hajar Aswad,
itu disebutkan, andai kata bukan karena Rasulullah, karena saya melihat Rasulullah menciumnya, maka sungguh batu ini saya lemparkan ke laut. Bahkan ada orang yang tidak sependapat bahasanya, tetapi dalam sebahagian nas disebutkan begitu. Makna bukan dilempar, dibuang ke laut. Jadi karena apa? Karena ini adalah bisa melahirkan syirik. Tapi Rasulullah sudah melakukannya, maka dianggaplah Makkah adalah tempat barakah dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, orang juga membaca dalam beberapa pendapat lain bahwa berkat itu ada datang kepada umat. Nah, kita meraih berkat ini hubungan semuanya dengan agama. Jadi semakin dekat dengan Allah, bermacam-macam keberkatan datang. Maka dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan keberkatan. Kami buka keberkatan, baik keberkatan dari langit, demikian pula keberkatan dari bumi. Akan tetapi ada manusia yang tidak percaya. Justru di sanalah mereka menerima sengsara, menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kawan saya yang barangkali ikut jamaah tabligh. Maka di sana diterangkan kehebatan negeri-negeri yang negeri itu memang daerah-daerah bukan agama Islam, tapi sekelompok tempat, satu tempat itu sudah merasuk nilai-nilai Islam. Bahkan ada orang yang menyatakan kalau kita datang ke sana, kalau siangnya kita pikir salat Jumat, tetapi sebenarnya semua masyarakatnya salat berjamaah dengan salat Jumat itu. Apa yang menjadi masalah keberkatan negeri itu? Keberkatan negeri itu turun hujan sangat tertib. Turun hujan yang sangat tertib sehingga hasil tanamannya luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada yang dikatakan pada kami bahwa, karena saya tidak ke sana, dikatakan bahwa durian itu dia berbuah di batangnya, di pohonnya, di batang, bukan di cabangnya. Di batangnya, sehingga kalau kita naik akan susah karena ada pohonnya di sana. Yang lebih menarik lagi yang dikagumi oleh orang Thailand itu adalah bahwa hujannya terus, bahkan mereka membuat hujan buatan, tapi yang dibuat buatan itu larinya juga ke daerah mereka. Ini adalah sebagai rahmat daripada orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, barangkali banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya. Kenapa negara Arab, negara yang makmur, walaupun orangnya tidak secerdas orang-orang dari luar, dari Eropa dan sebagainya. Meskipun sekarang orang dari Mekah, dari Madinah, dari Arab Saudi itu sudah menjadi penasihat bank di dunia. Karena kami dulu pernah belajar ilmu syariah di sana, maka ada dosen disampaikan hari ini diganti karena dosen yang bersangkutan sedang ke Eropa karena beliau penasihat bank syariah di Eropa. Jadi ini intinya bahwa tidak pernah Islam itu adalah ketinggalan zaman. Semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikapnya mengamalkan ajaran agama, baik yang sifatnya jelas dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga bisa dari hasil ijtihad para ulama. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, terutama masyarakat
Jangan menganggap Islamnya hanya dengan mazhab Syafi'i saja. Semua mazhab itu adalah syariat Islam. Syariat Islam. Hanya saja karena kita yakin dengan mazhab Syafi'i, mengamalkan dengan mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu nasirus sunnah. Sebaik-baik penolong sunnah adalah mazhab Syafi'i. Tidak ada masalah. Hanya yang menjadi masalah ketika masyarakat umat Syafi'i mengetahui pendapat Syafi'i tapi kadang-kadang meninggalkannya. Dan inilah yang menjadi masalah. Dan mudah-mudahan ke depan dengan ada pengajian-pengajian yang diberikan oleh, apalagi sekarang orang-orang yang belajar agama tidak hanya orang sekolah tapi sudah juga orang dari dayah. Saya kemarin heran juga ketika ada diminta untuk menguji, ternyata dayah budi itu sudah melahirkan 20 doktor. Nah, ini menandakan ada kemajuan. Jamaah yang berbahagia, ada sisi lain dari hal-hal yang melahir berkat adalah kalau Allah telah memberi berkat kepadanya, maka status apapun dia, apakah hina, apakah miskin dan sebagainya, pasti dalam kasih sayang Allah. Caranya baik dengan sabar dan sebagainya. Intinya tidak ada penghasilan akhir hayatnya atau kalau istilah sekarang yaitu masa-masa yaitu Rabbana hablana min mencari keberkatan dengan cara mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam ayat, dalam doa kita itu meminta supaya kita menjadi kelompok husnul khatimah. Jadi husnul khatimah, jadi ujungnya adalah kita berada pada husnul khatimah. Salah satu ciri husnul khatimah adalah orang yang taat, walaupun suasananya apa saja. Maka kita kenal lah sudah dengan surat Baqarah ini. Surat Baqarah surat mananya surat lembu. Ini diterangkan tentang lembu. Lembu ada seorang ibu, jadi dia memelihara lembu, satu-satunya lembu yang dipelihara, dan dipelihara pun disuruh pada orang lain di kampung lain, peliharalah lembu saya. Apa yang terjadi? Lembu itu harganya, kalau lembu itu harganya 100 kilo, maka harus dibayar 100 kilo emas. Jadi yang menarik itu entah bagaimana caranya. Jadi dia minta supaya lembu ini dijual ya, atau diperintahkan ibunya menjual lembu itu. Maka sampai di sana, inilah lembu yang kita cari-cari, karena hubungannya dengan Nabi Musa yang memerintahkan menyembelih lembu yang warnanya safrau faqi'un launuha, yang kuning warnanya, yang padat dan sebagainya. Maka ternyata itulah lembu. Orang semua diutus berbagai negeri, semua sependapat, inilah lembunya. Yang menarik, satu kelompok dinyatakan 100 juta, satu kelompok dinyatakan 500 juta, istilah sekarang di negeri kita. Dan yang satu lagi, itulah rumusnya sebanyak daging yang dibandingkan dengan emas. Maka akhirnya makanu yaf'alun, hampir-hampir tidak bisa dilakukan. Sehingga harta-harta dari orang yang ingin meraih pusaka dari pamannya melalui membunuhnya, maka akhirnya hampir-hampir habis. Ini menandakan apa? Rupanya anak yang miskin itu adalah seorang miskin.
yang menghormati orang tuanya. Nah, jadi kan membantu orang tua itu banyak sekali berkahnya. Bahkan ada cerita lagi yang bukan saja berkahnya seperti ini, tapi berkahnya dia dimandikan oleh orang langit, oleh makhluk langit. Tidak tahu siapa, karena dia tidak populer di kampung itu, namanya Uwais Al-Qarani. Jadi Uwais Al-Qarani ini dia, yang anehnya ini dalam sifat hari-hari, dia melihat oleh masyarakat terkenal dia orang yang tidak sehat. Kenapa? Karena dia menggendong lembu setiap hari, membawa ke tempat ke kebun, ke tempat makan, tempat makanan kebun, tempat makanan lembu. Maka akhirnya dianggap, kenapa ini dia sakit jiwa sampai tiap hari membawa lembu? Kenapa? Kan lembu itu bisa jalan dia. Rupanya tahu persis akhirnya bahwa lembu itu sengaja dari tahap ke tahap. Dari 5 kilo, 10 kilo, sampai jadi akhirnya dia karena memenuhi harapan ibunya supaya ibunya bisa diantar ke jamaah haji, bisa diantar ke Makkah untuk melakukan jamaah haji. Maka akhirnya tahulah masyarakat, oh itu rupanya. Karena apa? Pada akhirnya dia itu membawa ibunya, menjual lembu itu dan membawa ibunya, karena tujuannya sudah selesai. Jadi dengan penghormatan ini bahkan lebih mulia dalam satu sisi dengan Umar. Ketika Umar meminta kepada Rasulullah untuk berdoa kepadanya, jangan pada saya, datanglah kepada Uwais Qarani di pada satu tempat. Dia asal sudah berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi rupanya keberkatan seorang ibu, seorang anak yang taat kepada ibu yang taat, maka akhirnya membawa kebahagiaan. Intinya jamaah yang berbahagia, tidak pernah Allah menyia-nyiakan apa yang kita kerjakan dengan baik. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal saleh tidak pernah disia-siakan pahala balasan kepada orang yang berbuat baik. Nah, jadi demikian jamaah yang berbahagia, intinya bahwa jangan berputus asa dalam beramal dan jangan berputus asa mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Karena Allah bila menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka pasti ada bermacam-macam cobaan yang diberikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.